Baik Nuril, korban pelecehan seksual yang divonis 6 bulan penjara dan denda 500 juta rupiah kini tengah menanti keadilan dan hari ini rencananya Presiden Joko Widodo akan mengumumkan amnesti untuk Baik Nuril. Bagaimana sebenarnya perjalanan kasus ini? Rekan saya Eko Frimaandani akan menyampaikannya atau membahasnya dalam segmen Fact Check berikut ini. Eko silakan. Ya, Wahyu benar sekali. Bertahun-tahun Baik Nuril mencari keadilan, akhirnya hari ini akan menemukan titik terang. Guru honorer di Mataram, Nusa Tenggara Barat yang terancam 6 bulan penjara dan juga denda 500 juta rupiah akan mendapatkan amnesti Presiden terkait kasusnya. Nah, bagaimana sebenarnya perjalanan kasus ini? Mari kita simak bersama-sama. Ya. Kasus dugaan pelecehan seksual kepada Baik Nuril terjadi tahun 2012 silam, di mana saat itu oknum kepala sekolah bernama Muslim kerap kali menelponnya dan menceritakan hubungan badan yang dilakukan kepala sekolah dengan wanita lain. Perlakuan ini kerap didapatkan oleh Nuril dan terus berulang-ulang. Dari yang awalnya takut untuk melapor karena dipecat, dan akhirnya Nuril kesal dan memberanikan diri untuk merekam percakapan itu lewat ponselnya. Namun singkat cerita, 3 tahun kemudian pada tahun 2015 beredar percakapan tersebut ke tengah masyarakat. Muslim, si kepala sekolah, melaporkan Baik karena melanggar Undang-Undang ITE dengan mencemarkan nama Baik. Dan pada tahun 2017, akhirnya Baik Nuril ditahan oleh pihak kepolisian, dan pada tahun yang sama akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram memvonis bebas Nuril. Namun ternyata kasus Nuril tidak sampai di situ. Berlanjut, jaksa pun mengajukan banding dan mengajukan kasasi hingga ke Mahkamah Agung. Dan pada tahun 2018 akhirnya jaksa memutuskan jika Nuril divonis bersalah dan divonis 6 bulan penjara dan juga denda 500 juta rupiah. Ia kemudian juga mengajukan peninjauan kembali. Tapi sayangnya hal ini ditolak oleh Mahkamah Agung hingga menggema amnesti dari Presiden Joko Widodo untuk Nuril. Dan rencananya hari ini amnesti untuk Nuril akan disahkan oleh Presiden. Benarkah demikian? Berikut tanggapan Istana pada hari ini. Sudah ditandatangani beliau. Kita tunggu saja. Pagi ini sudah ada di meja Pak Presiden, Pak? Iya, sudah. Sudah ada. Ya kan weekend kan baru kita ajukan. Pokoknya hari ini kita ajukan kepada Pak Presiden. Hari ini pula insya Allah ditandatangani beliau ya. Nanti tunggu aja. Ya. Dalam bentuk Kepres ya Pak? Ya kan tindak lanjut dari suratnya, dari persetujuan dari DPR. Nanti apa ada rencana Pak Presiden menyampaikan keterangan langsung? Oh belum tentu ya. Pokoknya insya Allah hari ini tanda tangani, tapi gimana prosesnya belum ya. Ada rencana untuk mengundang Baik Nuril besok? Belum ada rencana. Ya belum ada. Acara beliau juga padat sekali. Ya. Ini jadi bukti bahwa Pak Presiden tidak sedikit Oh iya kan mendengar suara rasa keadilan dari masyarakat lah ya. Itu. Jadi dan sambutan dukungan dari DPR kan juga luar biasa. Ya, sebenarnya kasus Nuril ini membenturkan Undang-Undang ITE dan juga rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual terhadap perempuan. Baik Nuril sebagai perempuan ingin membela diri dan juga haknya sebagai korban pelecehan verbal seksual oleh kepala sekolahnya. Bukannya Baik mendapatkan haknya, tapi nasib buruk malah diterimanya. Ia malah divonis bersalah dengan kasus pencemaran nama Baik. Adanya kasus Baik Nuril ini sebenarnya bisa menjadi gong oleh pemerintah dan juga DPR untuk segera menyelesaikan RUU PKS yang saat ini belum selesai. Tujuannya adalah satu, sebagai landasan hukum dan menciptakan pola pikir baru mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan dan bagaimana penanganan yang tepat. Begitu juga kalau kita melihat dengan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1 yang dikenakan kepada Baik Nuril ini perlu disoroti. Dikarenakan awal kehadirannya ini memang sudah menuai kontroversi dan dianggap membendung kebebasan orang lain untuk berpendapat. Dengan pasal karet yang dimiliki sejak disahkan pada tahun 2018 silam, sejumlah nama telah diseret oleh pasal di Undang-Undang ITE. Sebut saja Prita Mulyasari
kali pada tahun 2008 silam menjadi orang yang pertama yang terjerat kasus ini karena dianggap mencemarkan nama baik Rumah Sakit Omni Internasional kala itu. Keluhan lewat email yang dibuatnya tersebar di dunia maya dan akhirnya ia dipolisikan. Kita juga bisa melihat bagaimana jumlah masyarakat yang terjerat dari Undang-Undang ITE ini. Dari data yang terlihat, jumlah kasus Undang-Undang ITE maksud kami meningkat setiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2018 menjadi jumlah yang sangat besar, yakni jumlahnya 292 kasus jika dibandingkan pada tahun 2019 hingga 2017 adalah 216 kasus. Dan dengan adanya catatan ini, seharusnya kita berkaca. Tentu menjadi pertanyaan besar bersama, apakah undang-undang ini benar terdapat pasal karet di dalamnya ataupun masyarakat yang tidak bisa menerjemahkan undang-undang ITE dengan benar. Sosialisasi yang kurang maksimal atau aparat yang salah menafsirkan dari undang-undang ini. Tentu perlu ditelaah bersama baik dari pihak penegak hukum, pemerhati hukum, termasuk juga dari pemerintah sendiri. Dan Wahyu, dari kasus Nuril ini harusnya kita belajar dan juga memahami jika pelecehan seksual tidak hanya sentuhan fisik saja, tapi juga verbal, lelucon, dan juga komentar seksual terhadap tubuh seseorang. Semoga kita berharap seperti harapan dari Baik Nuril ini tidak ada lagi Baik Nuril lain yang bisa mengalami kasus serupa seperti Baik Nuril saat ini. Demikian, Wahyu. Ya baik, terima kasih Eko atas informasinya dalam segmen Fact Check.